And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Budi Santoso dari SMA Negeri 1 Panji. Saya Ira Aprilasari dari SMP Negeri 1 Situbondo. Dan saya Khalifah Rosida dari SMA Negeri 2 Situbondo. Kami bertiga akan secara bergantian memposisikan diri sebagai supervisor, coach dan coach dalam perbincangan kesempatan hari ini. Terima kasih. And action. Assalamualaikum, bagaimana kabar Bu Iva? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, luar biasa. Bagaimana Bu pengalaman MPLS kemarin? Luar biasa ya, sibuk Pak. Sama Bu, di dalam pelajaran ini banyak kesibukan tentunya ya, sehingga apa yang kita sepakati kemarin baru bisa terlaksana pada hari ini ya. Ibu sempat, artinya Ibu ada waktu ya? Iya. Terima kasih. Bu di sini, Bu Iva di sini memposisikan diri sebagai coach ya. Saya sebagai observer nanti akan mendampingi Ibu dalam proses coaching ya. Siap ya Bu Iva ya? Siap. Namun sebelumnya perlu Ibu ketahui ya, peran Ibu sebagai coach nanti Ibu harus sudah memiliki rubrik penilaian yang Ibu miliki. Sudah punya Ibu ya? Oke. Alhamdulillah. Selain itu, Ibu nanti juga tentunya memiliki prinsip seorang coach ya Bu ya, kemitraan, nah kemudian proses kreatif serta memaksimalkan potensi ya Bu Iva ya. Nah Bu Iva tentunya saya yakin Ibu sudah memiliki kompetensi dari seorang coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Nah jangan lupa di akhir Ibu juga menerapkan alur tirta yang tentunya Ibu sudah pahami, yaitu tujuan, mengidentifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Itu kira-kira Bu rubrik yang harus Ibu miliki ya Bu ya. Nah berikutnya Bu, kalau boleh saya ajukan pertanyaan boleh ya Bu ya. Sebelum Ibu melakukan proses coaching nanti nih Bu, ada beberapa pertanyaan tentunya yang harus saya ketahui. Kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan Ibu terapkan nanti? Untuk kompetensi coaching nantinya Pak, saya ingin mendengarkan secara aktif Pak. Dengan begitu saya kan bisa mendengarkan coach saya itu permasalahannya bagaimana seperti itu. Kemudian yang kedua, saya nantinya ingin menanyakan pertanyaan yang berbobot, sehingga dengan pertanyaan berbobot itu nanti saya bisa menggali ide-ide dari coach saya Pak. Luar biasa Bu. Nah dari kompetensi tadi itu Bu, kompetensi yang spesifik ya, yang Ibu terapkan itu yang mana kira-kira? Menurut saya nantinya saya akan mendengarkan secara aktif Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif saya bisa mengidentifikasi semua permasalahan dari coach saya, sehingga dengan pendengaran aktif dengan teknik rasa tersebut nantinya saya akan memiliki data-data tentang permasalahan yang coach saya alami. Oke, luar biasa Bu ya, dari mendengarkan aktif tentunya dari Ibu ya. Nah ini Bu, harapan ketercapaian dari proses tadi itu bagaimana Bu? Harapannya nanti pada saat coaching saya akan melakukan pendengaran secara aktif, kemudian pertanyaan berbobot, dan tentunya dengan teknik rasa, dan kemudian saya akan melaksanakan coaching dengan alur tirta. Dari alur tirta tersebut tujuan, identifikasi, kemudian rencana, dan tanggung jawab dengan runtut. Jadi kalau misalnya saya melaksanakan alur tirta tersebut dengan runtut, saya nantinya diharapkan nanti saya bisa memecahkan masalah kami bersama-sama. Saya berharap Bu ya dan berdoa tentunya semoga indikator tercapai itu dapat dicapai dengan alur tirta ya Bu ya. Semoga coach yang Ibu coaching nanti dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Iya, betul. Bu Ira sudah siap tentunya ya. Iya. Alhamdulillah. Nah sepertinya cukup di sini ya Bu pertemuan kali ini ya. Kita bertemu lagi saat proses coaching. Nanti saya sebagai supervisor akan mengamati bagaimana prosesnya. Saya selalu Bu Iva. Baik, luar biasa.
Iva ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Tadi saya salah. Dan action. Assalamualaikum Bu Ira. Waalaikumsalam Bu Iva. Apa kabar Bu Ira? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi saya melihat Bu Ira itu sepertinya ada raut-raut, agak sedih, gelisah gitu. Kenapa ya Bu Ira ya? Begini Bu Iva, ini mohon maaf nih ya. Iya, Saya mau iya. berbagi sedikit unek-unek ini Bu Iva ya. Ini Bu, saya tuh biasanya tuh siswa itu ya, siswa kita tuh mereka tuh takut terhadap mata pelajaran matematika. Jadi udah takut duluan. Jadi sebelum pembelajaran melihat gurunya, suara sepatu gurunya itu mereka udah tegang duluan seperti itu Bu. Oh, jadi dari yang Bu Ira sampaikan tadi, anak-anak itu takut ke pelajaran matematika seperti itu ya Bu ya. Dari percakapan kita ini, nah yang Bu Ira harapkan tujuan dari percakapan kita ini apa ya? Saya tuh ingin anak-anak tidak merasa takut lagi, jadi mengubah mindset siswa bahwa tidak perlu takut terhadap matematika. Jadi mindset siswa bahwa matematika itu sulit itu bisa berubah seperti itu. Jadi Bu Ira itu menginginkan permasalahan dari anak-anak yang takut matematika jadi suka matematika Ya, seperti itu ya Bu. Kira-kira Bu Ira dari permasalahan yang Bu Ira ini alami, dari angka 1 sampai angka 10, anak-anak ini suka matematikanya di rentang berapa? Mungkin 4 ya Bu Ira ya. Iya, karena saking takutnya Takutnya matematika. tidak ada impact itu, jadi Iya. 50% aja nggak nyampe siswa, jadi takut banget. Nantinya yang Bu Ira inginkan nanti dari angka 1 sampai 10 tuh Bu Ira menginginkan di angka berapa? Saya tidak muluk-muluk 7 mungkin Bu Ira ya, Iya, kalau jadi, bisa ya. setidaknya ada ini ya Bu ya, mau aja ikut matematika gitu ya Bu, karena anak sangat takut dengan matematika seperti itu. Iya. Dari yang menurut Bu Ira itu, kenapa anak-anak takut dengan matematika itu karena apa biasanya Bu? Yang pertama karena mereka itu tidak paham pada materinya. Yang jelas itu karena mereka merasa kesulitan untuk belajar matematika. Seperti itu. Jadi anak-anak mungkin karena rumus-rumusnya yang banyak, Iya, karena betul. takut menghitung juga seperti itu. Menurut Bu Ira, dari siswa-siswa Bu Ira itu apakah semuanya tidak tahu matematika? Apa memang mereka tahu tapi malas atau bagaimana? Ada banyak faktor sebetulnya Bu Iva ya, menurut saya. Yang pertama itu ya yang jelas matematika itu mereka udah mindsetnya itu udah takut duluan menganggap bahwa matematika itu sulit. Jadi menurut saya banyak siswa, sebagian besar siswa bahkan 80% lah, 80 sampai 90% menganggap bahwa matematika adalah pelajaran tersulit dibanding mata pelajaran lainnya. Sama saya seperti itu, jadi belum belajar udah mengira bahwa matematika sulit, ini enggak sulit nih bagi saya gitu. Seperti itu. Jadi dari yang tadi Bu Ira kan dari angka 7, setidaknya anak-anak dari angka 7 itu anak-anak tidak menganggap matematika itu sulit ya Bu Ya. Ira. Jadi matematika itu sebenarnya menyenangkan gitu. Menurut Bu Ira, untuk matematika itu supaya menyenangkan, biasanya anak-anak itu akan suka dengan matematika jika bagaimana? Yang pertama ya ada banyak faktor ya. Yang pertama itu ya kita ubah nih. Biasanya matematika itu guru matematika identik dengan galak gitu ya. Jadi pada saat bertemu dengan siswa, saya sebagai guru itu harus menjadi guru yang ramah, senyum, jadi tidak menimbulkan kesan galak terhadap siswa. Jadi kalau anak-anak sudah suka gurunya, pasti akan datang terhadap juga apa yang diajarkan. Kemudian juga di dalam proses pembelajaran juga saya mungkin akan di awal pembelajaran saya akan menggunakan mindfulness, artinya membuat siswa santai dulu. Jadi perasaan-perasaan sebelum pembelajaran yang mungkin ada perasaan bermacam-macam, jadi siswa itu merasa untuk memfokuskan siswa, untuk agar siswa itu merasa santai, tidak tegang untuk melaksanakan pembelajaran. Kemudian pada saat pembelajaran saya juga akan menggunakan pembelajaran berbasis game.
sehingga siswa itu merasa senang, jadi belajar sambil main, tapi belajar sambil serius gitu Bu Iva. Kemudian di akhir saya juga, bukan di akhir, di sela-sela atau di tengah-tengah pembelajaran saya juga akan menggunakan ice breaking sehingga siswa itu tidak stres ya, mungkin ya, bisa setelah belajar pembelajaran, jadi siswa itu merasa senang lagi gitu untuk fokus kembali melanjutkan pembelajaran seperti itu. Ya, jadi kan tadi Bu Ira jelaskan bahwa anak-anak itu akan suka dengan pelajaran matematika jika kita sendiri yang kita membuat anak-anak itu senang dulu gitu ya Bu ya. Senang, kemudian dia tadi mengatakan menggunakan teknik mindfulness terlebih dahulu, kemudian matematika menggunakan teknik game gitu ya Bu ya, matematika supaya anak tidak monoton belajarnya gitu ya Bu ya. Kira-kira dari Bu Ira tadi sampaikan itu, apakah ada teman Bu Ira yang bisa membantu dalam aksi ini Bu? Mungkin pada saat nanti jadi saya akan melakukan case study dengan teman. Jadi teman itu bisa mengamati atau mengobservasi kekurangan dan kelebihan pada saat proses pembelajaran. Jadi nanti pada saat evaluasi atau refleksi bisa memberikan masukan kepada saya. Dari yang kita perbincangkan agak panjang ini ya Bu ya. Apakah Bu Ira sudah mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang Bu Ira hadapi tadi? Ya tadi seperti yang saya sampaikan, saya mungkin ke depannya akan merubah mindset siswa. Saya menampilkan seorang guru sebagai seorang guru yang ramah dan bersahabat dengan siswa, kemudian sehingga siswa tidak takut dengan gurunya. Gitu. Jadi siswa merasa senang dulu. Jadi mereka kendala-kendala apa yang mereka hadapi, mereka tidak takut untuk bertanya, kemudian saling kepada gurunya, berdiskusi dengan gurunya, seperti juga dengan pembelajaran, juga melakukan game dan juga mindfulness dan juga ice breaking seperti itu. Jadi kedepannya nanti Bu Ira akan rencana Bu Ira akan melaksanakan matematika semenarik mungkin ya Bu ya. Dari game, kemudian mindfulness, mungkin anak-anak lagi suntuk. Jadi kalau misalnya mindfulness mungkin anak-anak bisa sejenak otaknya itu mungkin bisa istirahat sebentar gitu. Kemudian Ibu ya, ingin saya tanyakan dari rencana yang Bu Ira tadi sampaikan itu, kira-kira Ibu Ira akan melaksanakannya kapan? Secepatnya Bu Iva. Ya. Jadi mungkin ya ini biasa terjadi pada saat pembelajaran, jadi mungkin besok pada saat pembelajaran mungkin sudah akan saya laksanakan. Jadi secepatnya supaya anak lebih cepat lagi matematikanya gitu ya Bu. Dari yang akan melaksanakan Bu Ira secepatnya ini besok atau besok lusa, yang ingin Bu Ira laksanakan terlebih dahulu yang mana, semuanya atau yang mana? Ya mungkin saya menampilkan guru yang bersama dulu dengan anak-anak sehingga saya lebih dekat dengan anak-anak seperti itu. Untuk supaya saya mengetahui proses Bu Ira bagaimana belajar matematika ini sudah sesuai dengan rencana Bu Ira atau tidak. Jadi kapan kita bisa bertemu lagi untuk mengetahui progres pembelajaran Bu Ira? Mungkin minggu depan ya Bu ya. Saat saya sudah melakukan proses pembelajaran dengan anak-anak. Jadi minggu depan kita ketemu lagi untuk mengetahui progres di kelas Bu Ira itu apakah sudah di angka 7 ataukah bahkan lebih seperti itu ya. Apakah ada lagi Bu Ira yang ingin kita diskusikan? Sudah Bu, saya sudah plong ini sekarang, sudah lega, sudah bisa cerita-cerita dengan Bu Ira. Saya jadi punya gambaran nih mau ngapain. Alhamdulillah, semoga nantinya besok atau besok lusa biar secepatnya bisa melaksanakan rencana-rencana Bu Ira yang tadi, dan semoga rencananya berjalan dengan lancar Bu. Terima kasih Bu Ira, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Action. Assalamualaikum Bu Iva. Waalaikumsalam Pak Budi. Bagaimana sudah melakukan proses coaching tadi? Oke, sudah Bapak. Luar biasa ya Bu. Kita minum dulu mungkin Bu barangkali. Iya, terima kasih Pak. Biar kita relax ya. Alhamdulillah.
tadi kita di awal berbincang-bincang ya Bu tentang persiapan sebelum coaching. Ibu melakukan proses coaching dengan coach tadi ya. Sekarang tiba saatnya saya selaku supervisor untuk menggali kembali melakukan tindak lanjut dari kegiatan coaching tadi. Tidak apa-apa Bu ya, saya minta waktunya sebentar. Baik Bu. Tadi Bu, saya selaku supervisor ya sudah mengamati bagaimana proses percakapan Ibu Iva selaku coach terhadap Ibu Ira tadi ya, aku coach ya. Namun ada beberapa hal yang menjadi catatan saya Bu ya, sebentar saya carikan ya. Oke, boleh Bu ya saya sampaikan ya. Tadi apakah Ibu ya sudah melakukan proses coaching dengan baik? Sudah tadi ya? Sudah Bapak. Sudah. Oke. Nah, apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam proses coaching tadi Bu? Tadi saya sudah menyampaikan coaching, saya sudah mengatakan prinsip coachingnya itu mendengarkan secara aktif Pak. Pada Bu Ira saya mendengarkan curhatan Bu Ira, kemudian saya sudah melaksanakan, sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ira untuk menggali ide-ide yang Bu Ira miliki, dan saya sudah melaksanakan coaching itu menggunakan alur cerita. Jadi saya sudah melaksanakan tujuan dari percakapan coaching tersebut, kemudian identifikasi rencana Bu Ira ke depannya bagaimana, dan Bu Ira tadi sudah menyampaikan bahwa sudah tanggung jawab bahwa akan melaksanakan permasalahan tersebut dalam waktu dekat. Baik, terima kasih Ibu. Yang Ibu sampaikan sudah sesuai dengan yang saya catat tadi Ibu ya, bahwa Ibu sudah melakukan proses kreatif di mana kekreatifan Ibu tadi sudah tampak terlihat, bahwa Ibu juga sudah melakukan alur theta di sana ya, menyampaikan tujuan. Tadi saya lihat sudah memberikan identifikasi, sudah memberikan rencana dan tanggung jawab. Ya, alhamdulillah sudah berjalan dengan luar biasa Bu ya, sudah bagus. Kemudian terakhir nih Bu, kira-kira kompetensi apa Bu yang bisa Ibu kembangkan lagi untuk depannya sebagai seorang coach ya? Kedepannya tadi itu pada saat saya melakukan coaching pada Bu Ira, saya melihat dia itu bisa. Kemudian saya melanjutkan dengan pertanyaan nih Pak. Jadi kan seharusnya saya menenangkan terlebih dahulu gitu ya. Saya itu yang perlu saya kembangkan Pak. Jadi saya sebelum coaching melakukan permasalahan tersebut, nantinya yang akan saya kembangkan, saya akan melakukan mindfulness terlebih dahulu, mungkin dengan teknik stop, sehingga saya bisa kesadaran penuh dari coaching itu bisa terlatih seperti itu Pak. Jadi saya tadi yang menurut saya yang perlu dikembangkan yaitu Pak, mindfulness. Baik, nah itu saya harap bisa menjadi bekal Ibu nanti ke depannya ya, agar lebih baik lagi ke depan sebagai seorang coach yang luar biasa tentunya Bu ya. Saya kira ini yang perlu kita bicarakan, berdasarkan sudah catatan saya sudah lengkap semua, sudah luar biasa. Yang tadi sedikit catatannya ya Bu ya, ke depan Ibu bisa menggunakan mindfulness ya untuk meningkatkan agar Ibu bisa menjadi coach yang luar biasa. Terima kasih Bu Iva ya. Semoga pertemuan ini memberikan bermanfaat untuk kita semua, dan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang berkah tentunya. Baik, ada yang tanya Bu Iva? Cukup ya? Baik, saya kiri Bu Iva. Baik.